Jangan ajari umat Islam soal toleransi. Halo semuanya, sahabat YouTubeku dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Fatimah Sahdia. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana ungkapan-ungkapan mereka yang selalu mengatakan bahwa Islam adalah umat toleransi, dan tentang toleransi mereka tidak perlu diajari. Demikianlah bentuk toleransi-toleransi yang mereka berikan kepada umat lain. Mari kita saksikan videonya. Kita orang yang paling toleransi. Umat Islam tidak usah diajari toleransi. Kita hidup bertetangga dengan non-muslim. Kita kadang memberikan makan. Kita tidak pernah mengganggu ibadah orang. Tapi kalau memasuki masyarakat muslim mayoritas membangun sekolah Kristen, bukankah itu tidak toleransi? Bukan yang menolak yang tidak toleransi, Bapak Ibu. Yang justru mengganggu ketentraman dia tidak toleransi. Setuju? Bukan kita yang tidak toleransi, tapi orang yang mengganggu ketentraman orang Islam. Sedang melakukan pembangunan sekolah Kristen yang akan dibangun di Kota Parepare. Dengan pengusahaan hati. Kali ini kita khawatirkan di seluruh Indonesia akan timbul benturan. Ya, jadi teman-teman semua, meskipun demikian, kita juga melihat dengan perizinan ini ada yang tidak beres. Jadi nanti kita bicarakan di dalam, di mana tidak beres. Begitu ya bentuk toleransinya. Pertama-tama saya akan mengucapkan banyak terima kasih karena kalian semuanya sudah menunjukkan ajaran yang rahmatan lil alamin. Membangun sekolahan kok dibilang mengganggu ketentraman, yang diganggu yang bagian mananya? Kemudian mengatakan umat muslim memberi makan terhadap non-muslim, bagaimana caranya? Perlu kalian tahu ya, non-muslim juga membutuhkan sekolahan yang berkualitas. Jadi kalau Anda sudah tahu bahwa di sekitar Anda itu ada non-muslim, walaupun mungkin jumlahnya tidak sebanyak kalian mayoritas, tetapi mereka tetap membutuhkan kualitas dalam bidang pendidikan. Begitu ya Pak? Dan saya juga yakin ketika sekolah itu dibangun untuk umat Kristen saja, jadi nggak perlu panik. Nggak perlu juga umat muslim mesti sekolah di sekolahan Kristen. Ngapain? Beda akidah gitu loh coy. Kalian mengatakan umat Islam tidak perlu diajarin soal toleransi, makanya dilarang kalau non muslim itu bangun sekolahan, apalagi bangun gereja. Aduh, bisa kepanikannya yang luar biasa kali ya. Oke, sebaliknya, jika kalian tuh berada di tengah-tengah orang non-muslim ya, apakah kalian mau dilarang bangun masjid? Kalian tidak boleh membangun sekolah TPA. Nanti kalian bilang, oh umat non-muslim berarti ngajak perang nih berarti, mari kita jihad, begitu kah? Katanya kalau bangun gereja itu harus berizin. Mau bangun gereja, katanya harus bersyarat dengan mendapatkan tanda tangan persetujuan minimal 100 kakak. Ada saja ya alasannya. Setelah dapat izin, suruh cabut pula izinnya. Toleransi dul. Fatimah, itu kan cuma ormas. Iya dul, cuma ormas ya. Cuma ormas. Tapi pemerintah tunduk loh masalahnya. Coba kita lihat videonya nih. Gara-gara ormas teriak dul, dampaknya nyata nih seperti ini. Allahu Akbar. Ya, kita segera menyurat ke Dinas PU untuk segera ke pemerintah daerah untuk segera menghentikan pembangunan. Tuh dul, jangan remehkan cuman ormas. Ya, ormas di negara kita ini, wow, selalu gampang sekali didengerin ya. Mana ada mereka tuh di penjara tuh hanya gara-gara merusak ketatanegaraan kita di Indonesia ya.
tetapi apa yang mereka suarakan itu selalu didengar ya. Ada banyak orang yang jadi korban, jadi tumbal, masuk penjara hanya gara-gara ormas. Nah, ini dia atau mereka minta perizinan itu dicabut beneran kan. Nah, artinya berdampak dan jangan remehkan bahwa itu cuma ormas, Dul. Mereka juga sebut Allahu Akbar, menang katanya. Nah, gimana Dul? Sanggup nggak kamu menerima kenyataan? Kalau ternyata masyarakat pembela Islam ini menunjukkan rasa toleransinya model begitu. Coba cek KTP-nya, Islam bukan? Dan menurutmu Islam semakin terlihat baik atau mengerikan, Dul? Kalau model begini. Dan yang menunjukkan Islam itu terlihat tidak indah, siapa, Dul? Fatimah, lagian, sudah tahu itu mayoritas Islam, kok bangun sekolah Kristen di situ? Berarti itu ada niat terselubung, Fatimah. Oh, menurutmu kalau mayoritas Kristen juga nggak boleh bangun masjid dong ya? Atau sekolah Islam gitu ya, Dul? Ya beda lah, Fatimah. Kalau Islam itu boleh. Bedanya dan bolehnya kenapa, Dul, alasannya? Bedanya Kristen mengajak pada kekafiran. Kalau Islam kan mengajak umat biar masuk surga. Oke, cara umat Islam bisa masuk surga itu gimana caranya, Dul? Mana kata Allahmu kalau keselamatan umat manusia bisa digapai hanya melalui Muhammad, Dul? Ya, setidaknya Muhammad ini punya gelar macam Nabi Isa alaihissalam dulu deh. Tapi kalau nggak ada, kenapa masuk surga harus melalui Muhammad, Dul? Ya sudahlah, itu nanti lain kali kita bahas lagi ya, Dul ya. Tapi kita kembali ke topik, umat Islam jangan diajari soal toleransi. Nah, toleransi yang kamu maksud ini seperti apa sih, Dul, menurutmu? Toleransi karena umat Kristen membangun sekolahan di mayoritas Muslim. Ini adalah toleransi. Oke. Toleransi yang kedua, kasus pembubaran ibadah gereja oleh Ketua RT di Lampung ya. Toleransi berikutnya, pembubaran beribadatan dan penolakan tempat ibadah di berbagai daerah. Lalu ada PGI, pembubaran ibadah terjadi di Binjai, Pekanbaru, dan Bandung Barat. Berikut toleransinya, persoalan izin warga bubarkan ibadah jemaat gereja Kristen Kemah Daud. Ada lagi insiden pembubaran ibadah umat Kristen di Padang. Lagi, jemaat gereja Purwakarta diganggu saat ibadah Minggu, videonya beredar di medsos. Ada lagi pembubaran ibadah Natal di perumahan Bogor. Yang pada akhirnya pemerintah mulai melihat bahwa pembubaran peribadatan dan penolakan tempat ibadah di berbagai daerah ini adalah sikap pembangkangan arahan presiden atau pemerintah kita. Ya, tapi yang paling menyedihkan tuh terus terjadi. Ini masalahnya apa ya? Kalau menurut saya sih begini, karena kalau mayoritas itu berulah, hukumannya sangat ringannya begitu. Makanya setiap tindakan mereka itu tidak berefek jera. Begitu kira-kira saudara-saudaraku semua. Lalu bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar ya. Makanya Fatimah, kalau memang nggak mau terusik, kamu masuk Islam saja. Dan seharusnya orang itu memang beragama Islam. Agama Islam itu adalah agama yang paling diridhoi oleh Allah loh. Menurut Rasul saya, orang Nasrani dan Yahudi itu bakalan apes ketika kelak di hari kiamat. Mari kita baca datanya Fatimah, hadis riwayat Muslim. Nabi SAW beliau bersabda, di hari kiamat kelak, sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya, kemudian dibebankannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Rauh berkata, aku tidak tahu dari siapa keraguan ini. Maka hal ini aku ceritakan kepada Umar bin Abdul Aziz. Lalu dia bertanya, apakah bapakmu menceritakan hal ini dari Nabi SAW? Aku menjawab, iya. Tuh kan Fatimah. Ya udah, Dul. Kalau menurut sabda Nabi, Yahudi dan Nasrani bakalan jadi tumbal dosa kalian, justru biarkan banyak umat Nasrani dan Yahudi di dunia ini, Dul. Enak kan?
By the way, anyway, Baswe, tahu nggak Dul, Nasrani dalam Alkitab itu aliran sekte di masa itu. Coba tanya Kiai Buya Syakur, agama apa yang diyakini Siti Khadijah dan Waraqah bin Naufal, Dul? Dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 5, telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Seorang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Wah, ternyata Nasrani itu bukan Kristen, Dul. Lagi pula udah nggak ada tuh orang Nasrani lagi tuh, Dul, di dunia. Apa kabar sabda Rasulmu, Dul? Kebayang nggak kalau Islam ternyata memiliki iman yang menyempurnakan Taurat dan Injil, tapi kitabnya pakai kitabnya sekte Nasrani? Gimana, Dul? Kira-kira nyambung nggak, Dul? Makanya kalau sampai hari ini isi kepala muslim selalu gagal paham soal iman Kristen, ya itu wajar. Karena yang dibahas Al-Quran itu agama Nasrani, bukan Kristen. Makanya ketika ada surat Al-Ikhlas mengatakan sesungguhnya Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, lam yalid walam yulad. Pertanyaannya, ya sejak kapan Allahnya orang Kristen beranak, Dul? Kalau Allahnya orang Nasrani itu mungkin, ya. Makanya turunlah ayat Al-Maidah ayat 73. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Jadi kalau bicara tentang pribadi Tuhan yang Esa, Alkitab lebih tahu dan jelas ketimbang Al-Quran. Tapi, di zaman internet ini ternyata ada muslim yang sedikit tahu tentang konsep doktrin kekristenan, Dul. Coba kita simak videonya. Ya, di dalam bukunya Imam Ghazali yang judulnya Fadhailul Anam min Rasail Hujjatil Islam Al-Ghazali. Di dalam kumpulan Rasailnya Imam Ghazali, Imam Ghazali mengatakan, ya, bahwa Trinitas itu bukan syirik. Kata Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, Trinitas itu salah satu bentuk tauhid. Imam Ghazali mengatakan dalam Fadhailul Anam bahwa Trinitas itu adalah salah satu bentuk tauhid. Karena apa? Karena kata Imam Ghazali tidak setuju itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan itu enggak. Tapi Trinitas itu bukan syirik. Karena kata Imam Ghazali dalam Trinitas itu tiga Tuhan itu, tiga itu difahami sebagai tiga sifat. Satu Tuhan dengan tiga sifat. Makanya disebut Trinitas. Tri dalam unitas. Tiga sifat dalam satu jauhar, kata Imam Ghazali. Jadi bukan tiga jauhar. Yang dikritik oleh Al-Quran ketika mengatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah, itu bukan Trinitas, tapi pandangan triteisme dari dua sekte yang ada di Jazirah Arab, yaitu sekte Mulkaniyah dan sekte Yakubiyah. Nah, walaupun tidaklah terlalu benar, setidaknya pemaparan ulama tadi memberi gambaran pada umat bahwa Tritunggal itu bukan bicara bilangan, tapi bagaimana cara manusia memahami siapa pribadi Allah yang sebenarnya. Dialah Allah yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub adalah Allah yang berteofani. Dalam perjanjian lama, hadir dengan kedahsyatan ilahi di hadapan Musa, yang menulis 10 firman di 2 loh batu dengan tangan Elohim sendiri. Tetapi dalam perjanjian baru, dia menyatakan diri sebagai manusia, supaya setiap perkataannya, teladannya, ajarannya dapat dilihat dan dirasakan oleh semua manusia. Artinya, apa yang bisa dikerjakan Bapa bisa juga dikerjakan secara alami oleh anak. Makanya, ketika seseorang sulit mempercayai kalau Yesus itu Tuhan, setidaknya kita bisa mempercayai setiap pekerjaan-pekerjaannya. Dalam Yohanes 14 ayat 10-11, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku?
Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa, dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jadi, ketika Yesus mencelikkan orang buta, lumpuh, tuli dari lahir itu termasuk pekerjaan Bapa yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia atau bahkan dengan para nabi sekalipun. Tetapi kalau mata kita hanya melihat fisik atau kemanusiaannya saja, maka sampai tokek lahirin ayam juga nggak bakalan percaya gitu loh, Dul. Nah, inilah yang disebut iman. Nah, pesan saya, jadilah umat yang bertuhan dan bukan hanya beragama. Sehingga tidak merasa sendiri beragama paling benar dengan cara membenci agama lain. Salam waras, Tuhan Yesus memberkati.